Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat kurcaci yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Ya Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Sahabat kurcaci yang dirahmati Allah, Nabi Saleh alaihissalam memiliki ayah bernama Ubay dan kakeknya bernama Aswih bin Masih, dan memiliki dua orang adik yang bernama Anar dan Askol. Nabi Saleh alaihissalam berdakwah pada kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum yang merupakan dari bangsa Arab. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh suku Ad telah diwarisi olehnya. Kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Nabi Saleh alaihissalam mengenal bahwa Allah lah yang sepatutnya mereka sembah. Tuhan Allah yang Maha Esa yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat bagi mereka, dan demikian memberi mereka kenikmatan dan kemewahan hidup serta kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang Esa itulah yang harus mereka sembah, bukan berhala-berhala yang mereka pahat sendiri dari batu-batuan. Kaget dan marah kaum Samud mendengar seruan dan dakwahan dan Nabi Saleh alaihissalam yang bagi mereka yang mereka tidak diduga akan datang dari saudara dan anak mereka sendiri. Maka serentak ditolaknya ajakan Nabi Saleh, seraya berkata mereka kepadanya, "Wahai Saleh, kami mengenalmu, seorang yang pandai, tangkas dan cerdas. Pikiranmu tajam dan mendapatkan serta timbanganmu selalu tepat pada dirimu. Kami melihat tanda-tanda kebajikanmu dan sifat-sifatmu yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau sebetulnya untuk memimpin kami menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang rumit yang kami hadapi. Akan tetapi segala larangan halaman itu telah menjadi salah dan keliru." Sahabat kurcaci yang dirahmati Allah, mendapat reaksi yang seperti itu, Nabi Saleh alaihissalam tidak berputus asa dalam berdakwah. Beliau menantiasa menyeru dan mengajak kaum Samud untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Meskipun setiap kali Nabi Saleh berdakwah pada kaum kafir Samud dan mengatakan bahwa Nabi Saleh alaihissalam adalah seorang pembohong, seorang penipu. Sahabat kurcaci yang dirahmati Allah, melihat Nabi Saleh alaihissalam yang tetap berdakwah dan memiliki
jumlah pengikut yang bertambah banyak. Maka kaum kafir Samud menentang Nabi. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 156, dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab yang besar. Sahabat kurcaci yang dirahmati Allah, kaum kafir Samud tidak mendengar seruan Nabi Saleh agar tidak menyakiti unta betina. Mengetahui unta betina dibunuh oleh kaum kafir Samud, Nabi Saleh alaihissalam sangat sedih. Nabi Saleh pun menyeru agar para pembunuh unta betina untuk segera bertaubat atau azab yang pedih akan datang. Mereka menolak ajakan Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum azab itu datang. Sahabat kurcaci yang dirahmati Allah, azab pun datang yang menewaskan pembunuh unta betina dan para kaum kafir Samud. Wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi warna merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi berwarna hitam. Pada hari keempat, matahari terbit, maka datanglah azab Allah yang dahsyat. Azab berupa suara keras dari langit, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Akhirnya mereka pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Sahabat kurcaci yang dirahmati Allah, dari kisah Nabi Saleh dan kaum Samud, apa yang kita nikmati di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah serta mensyukuri kenikmatan yang diberikannya. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tetap beriman dan bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.